Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat karena lebih banyak yang ngobrol daripada yang jawab salam yang hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقة بالعرش من صلاني صلحه الله ومن قطعني قطعه الله. وقال أيضا لا يدخل الجنة إلا رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para asyatid wal asyatidah, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh bin sepuh. Wabil khusus pertama-tama yang sama-sama kita hormati selaku ketua panitia, yaitu Bapak Ketua Penyelenggara Bapak Sular bersama panitia yang lainnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, dan Allah berikan kesabaran dalam kehidupannya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Wonosari, yaitu Bapak Widiarto bersama para staf-stafnya, Kepala Desa Banyu Urip yaitu Bapak Sugianto bersama para staf dan rekannya, serta yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Mughrabin Bapak Ustadz Nur Qazin, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Mutikno, Bapak Budiman, Bapak Rosidi, dan sesepuh Desa Banyu Urip Bapak Nur Hadi, Ketua Payuguyuban Sosial Desa Wonosari yaitu Bapak Darkun Susanto, serta yang lain-lainnya. Karena ada 24 saya harus absenin kebanyakan, mengingat waktu yang singkat kita manfaatkan agar jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan seluruh para tamu undangan, baik dari ranah kampung ataupun yang sudah merantau ke Jakarta, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat yang berbahagia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah turunkan percikan rahmatnya, Allah turunkan rahmat dan ampunannya. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah panjangkan umur kita,
Allah sehatkan badan kita, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kita rizki yang barakah, biar bisa semuanya pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah yang ada di kota Madinah. Insya Allah yang merantau balik ke kampung bisa beli tanah walau di pinggir sawah, mudah-mudahan bisa membangun rumah. Insya Allah keluarganya nanti sakinah mawaddah warahmah, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Dan mudah-mudahan Allah membantu melunasi utang-utangnya, amin ya rabbal. Giliran utang kencang, jangan-jangan banyak utangnya kali ini. Mari kita buka acara ini biar lebih hangat, biar lebih khidmat dan lebih barokah bi barakatin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menghangatkan suasana supaya lebih indah, satu tembang yang indah yang saya persembahkan untuk para pemuda-pemuda Wonosari dan Banyuurip. Mudah-mudahan semakin merantau, semakin menyadari cinta dan rindu akan kampungnya. Apapun jalannya, pasti harus dibarengi dengan rasa cinta. Tanpa cinta, hidup tidak akan pernah indah. Sudah? Volumenya, volume HP. Dia manusia yang rasa cinta, meski dijaga kesuciannya. Mun ada kala insan tak percaya, saat dusta mampir bertata. Yang bisa nyanyi ikut bergabung. Inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tepat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah 1, 2, 3 semua bida cakep. Jadi ki namanya wong deso tapi lagune kota. Tapi ora iki. Tapi ora iki. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tepat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah 1, 2, 3 kompak.
Nah, ini namanya terlambat 1 menit. Rabbana hablana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tepuk tangannya mana? Kurang semangat. Sallu ala Muhammad. Kalau giliran ngaji sepi, ntar giliran makan tuh yang duduk datang semua. Waktu nemangan, wih, nggak pusing. Giliran ngaji pusing. Giliran makan nggak pusing. Yang kedua, waktu neng ngaji matane turu. Sing mangan. Ya Allah, ya Rabbi. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hari ini kita kumpul di tempat yang indah dan berbahagia tidak lain hanya satu tujuan, agar yang muda senantiasa menghormati yang tua. Dan yang kedua, antara yang jauh dan yang dekat, mereka berkumpul dalam satu tempat, hanya satu tujuan, agar lita'arafu, satu dengan yang lainnya saling mengenal. Maka tidak salah kalau ketua panitia mengadakan acara silaturahmi keluarga besar warga Wonosari dan Banyu Urip, hanya satu tujuan, yang jauh menjadi dekat, yang tidak kenal menjadi kenal, hanya satu tujuan pula, agar terciptanya hubungan yang paket, hubungan yang indah dalam satu ikatan silaturahmi. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'al lakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia bukan, berarti punya kuping, punya mata. Yang punya kuping dengar, jangan ngob. Punya mata, yang punya mata kesini, jangan kehap. Kalau monyet nggak merhatiin saya, pantes, karena monyet. Nggak nyinggung loh, nggak nyinggung. Ini lagi nyentil. Yang ceramah di panggung, diri lagi, muda lagi, harusnya matanya ke sini. Tapi ada yang liatin HP sambil ketawa, cekikikan aja, entah apa itu. Barangkali ada monyet yang lagi telanjang di HP itu. Makanya manusia, ayah dan bunda, kenapa manusia ketika dinasehati mereka tidak terima? Kenapa ketika dikasih saran mereka kurang untuk menjalani atau juga kurang untuk mengikuti saran-saran yang indah? Karena ada dua faktor. Yang pertama, faktor kesombongan. Berapa banyak orang yang merasa pintar dengan ilmunya,
Berapa banyak orang yang sombong karena kekayaannya. Berapa banyak orang yang bangga karena pangkat jabatan dan kedudukan. Sehingga mereka jadi sombong kepada Tuhan yang menciptakannya. Yang main HP mulu tuh orang sombong, Bu. Perasaan saya juga punya HP nggak begitu-begitu amat. Tuh HP saya mereknya Samsung. Apa, Bu? Samsung aja nggak sombong. Baru merek Oppo ono ora duite. Orang Jawa tuh punya HP, Pak, mereknya Oppo. Harusnya orang Jawa itu dapat tuh kompensasi royalti dari Cina karena itu bahasa udah dapat. Ya udah, terima nasib. Faktor apa yang membuat orang kadang tidak terima dinasehati? Karena ada kesombongan dirinya. Ada satu hal yang melekat pada dirinya, apa? Yaitu kesombongan yang ada pada dirinya, sehingga mereka tidak terima disarani. Mereka tidak terima ketika dibina. Padahal orang yang menyarani, orang yang membina, itu pasti dia pernah mendapat saran dan pernah mendapatkan binaan. Maka ini harus menjadi modal bagi anak-anak muda. Untuk apa? Orang akan maju, orang akan sukses ketika dia berani dan bisa menerima kritik saran dari orang-orang lain. Pengen sukses enggak? Pengen sukses enggak? Nah, yuk yang ngobrol balik. Yang lagi ngobrol balik ke tempat. Makanya tidak salah ada orang yang tidak terima. Itu karena faktor kesombongan yang melekat pada dirinya. Mereka menolak untuk dinasehati. Mereka menolak untuk diberikan saran. Ingatlah bahwa kesombongan itu adalah sifatnya iblis. Orang yang terlalu tinggi sifat sombongnya nanti kelak akan dijatuhkan dalam kehinaannya. Tahu setan, Bunda? Setan tahu? Apa bedanya setan sama iblis? Halo. Iblis tahu Bapak iblis? Apa itu iblis? Iblis setan. Setannya apa? Gondorwo. Wah. Iblis itu nama makhluk, setan itu adalah sifat. Makanya ada manusia yang nggak kena dinasehati, tidak kena dibina, tidak kena disarani, tidak pernah bina untuk dibimbing dan diarahkan. Lalu kelakuannya nggak benar, lalu kelakuannya membuat kerusakan, lalu kelakuannya bikin resah di kampung ataupun di mana dia tinggal. Pantas kata orang tua, sifat kok kayak setan, kelakuan kayak setan. Karena setan itu sifat. Pantas kalau ada manusia yang tidak mau taat, maka dia memiliki sifat iblis, yaitu sifat yang dapat merusak kehidupan. Hari ini, tempat ini, tinggalkan kesombongan, tinggalkan keangkuhan, agar kita meraih kesuksesan dalam kebersamaan. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kalau ibu melihat orang sombong, ada orang kaya yang sombong ada? Orang kaya sombong ada? Ada juga. Ada juga. Bapak, ada orang kaya sombong? Pasti pelakunya di sini. Jangan tengok muka sebelah. Kalau Bapak melihat orang kaya sombong, bilang sama mereka, hei orang-orang kaya yang sombong, antumul fuqara, bukankah engkau dilahirkan dalam keadaan telanjang? Jangankan mobilmu, jangankan pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu. Tengok ketika engkau lahir, tak sehelai benang pun nempel di tubuhmu. Baju yang kau pakai milik Allah, celana yang kau pakai milik Allah, sepatu yang kau pakai milik Allah. Kapan waktu Allah akan menjatuhkanmu dalam kesengsaraan dan kemiskinan? Mana yang sombong? Coba yang sombong tunjuk tangan. Yang main HP orang paling sombong tunjuk tangan. Saya tanya,
Ada enggak orang pinter yang sombong? Ini paling susah dinasehatin tuh orang kalau dirinya merasa pinter. Padahal pinter bohong. Kalau ada orang bilang dirinya lebih pinter daripada orang lain, ayah dan bunda sampaikan kepada mereka, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak akan memiliki sebuah ilmu, kita tidak akan memiliki sebuah pengetahuan kalau bukan Allah yang memberikan pengajaran, kalau bukan Allah yang memberikan kita pengetahuan. Jadi jangan pernah sombong, karena kapan waktu Allah akan mencabut ilmu kita. Bencana ilmu adalah lupa. Jadi kalau orang udah mulai lupa, bukan pikun, itu udah dicabut daya ingatnya sama Allah. Bahwa bencana ilmu itu adalah lupa. Orang kalau sudah sering lupa dengan ilmu-ilmu pengetahuannya, barangkali terlalu tinggi keangkuhan dan kesombongan yang ada pada dirinya. Perbanyaklah yang belakang, perasaan ini acara-acara pemuda, kok pemuda yang hadir kok ini tua, yang hadir wongnya tua, acaranya anak muda. Yang mudanya mana Pak Sular? Berarti ini acara saya anggap gagal. Saya sebenarnya ngarepin panitia ini duduk. Kenapa? Mereka yang ngundang orang jauh, yang dari kampung disuruh hadir ke tempat ini, yang kaya disuruh hadir ke tempat ini, yang miskin disuruh hadir ke tempat ini, tapi mereka yang malah meninggalkan tempat ini. Halo, surakin Bu, jangan salahkan saya, tapi kita belajar mawas di diri. Ini hadirnya saya karena diundang nih. Saya sebenarnya nggak mau hadir Ibu. Saya mah ceramah kemana aja bunda, nggak pernah mikirin amplop. Hah? Waduh, pelanggaran. Saya kembalikan lagi. Saya ceramah nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah mikirin isinya, bahkan nggak mikirin tentengannya. Ayo mau jawab kemana? Hah? Nggak mikirin duitnya, nggak mikirin isinya, nggak mikirin tentengannya. Ayo kemana? Saya kan Lionel Messi, nggak mau kalah gocek. Saya ceramah kemana saja nggak pernah mikirin amplop, isinya, duitnya, tentengannya. Biarkan panitia yang memikirkan semua itu. Lawang saya ceramah kok mikirin amplop. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya pintar dengan ilmu-ilmu pengetahuannya, sehingga mereka tak bisa dibina, tak bisa diarahkan, tanda kesombongan pada dirinya lebih tinggi daripada sifat ketawaduannya. Yang ketiga, ada nggak orang sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan? Ada. Kenapa sih Ustadz kok bahasnya begini? Ya, yang pertama, ini kita acara silaturahmi. Saya akan bahas perkara-perkara yang dapat merusak silaturahmi. Satu, karena faktor kesombongan. Orang kalau sudah sombong dapat merusak silaturahmi. Makanya yang sombong ceburin aja ke laut. Kata anak gaul, lu ke laut aja deh, gue gak suka dengan gaya lu. Saya lagu apa aja saya suka Ibu. Lagu keroncongan saya suka, dangdut saya oke, pop oke, rock oke. Yang saya nggak suka tuh lagu-lagu anak muda yang sombong. Kalau ada orang sombong dengan pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Akbar. Makanya ada ayatnya apa? Allahul Malikul. Ingat bahwa kesombongan dapat merusak. Allah lebih tinggi derajatnya, Allah lebih tinggi kedudukannya, bahkan Allah memiliki apa yang kita miliki. Allahumma malikal mulki tu'til mulka ma wa tanzi'ul mulka mimma. Hei orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan,
ingatlah bahwa derajat Allah lebih tinggi, kekuasaan Allah lebih tinggi, kedudukan Allah lebih tinggi. Jangan bangga dengan jabatanmu, paling lama 5 tahun. Betul? 5 tahun. Ini contoh. Waktu masih jabat jadi presiden dipanggilnya apa? Pak Pre. Dikawal dengan paspam, karpetnya warna. Begitu turun ada lagi yang manggil Pak Presiden. Ada lagi yang menggelar karpet. Makanya orang hidup jangan cari karomah. Tahu nggak karomah? Karomah tahu? Orang hidup bunda, ayah, jangan cari karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan. Dikit-dikit mintanya dihormati, dikit-dikit mintanya dihargai, dikit-dikit mintanya pengen dibanggakan. Siapa orang yang gila dengan penghargaan, gila dengan penghormatan, suatu saat Allah akan jatuhkan ke tempat yang paling hina dan Allah lemparkan asfalas safilin ke tempat yang serendah-rendahnya. Makanya tadi saya disambut enggak, karena saya enggak gila dengan penghormatan. Yang nyambut enggak ada, yang bikinin kopi dibawa ke panggung belum ada, yang beliin rokok mil saya juga belum ada, mungkin lali. Tadi ditanya sama Ustadz, Ustadz kok ngerokok? Iya alhamdulillah nih. Rokok Ustadz? Iya ini rokok saya dari panitia belum. Jadi jangan sombong kalau kita dikasih jabatan, itu amanah yang harus kita pegang, itu amanah yang paling berat karena setiap sesuatunya kelak akan dipertanggung. Terus ini. Jadi jangan sombong. Kalau Bapak jadi seorang pengusaha, jangan sombong. Karena suatu saat hari nanti usaha yang kita lakukan, usaha yang sudah kita perjuangkan kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu. Maka tanamkan sifat tawadu, tinggalkan dan singkirkan sifat Tuh lihat saking cetarnya suara saya, alarm bunyi. Tinggalkan sifat sombong dalam diri kita. Lalu apa Ustadz yang harus diadakan? Bun, Pak, penceramah dipantatin, penceramah di belakangin, halo. Lalu apa yang perlu kita tanamkan ayah dan bunda? Tanamkan. Kalau bapak sebagai seorang kades, kalau bapak sebagai seorang usaha, kalau bapak sebagai orang kaya, tanamkan sifat Apa itu tawadu? Rendah. Yang sebelah sini rendah. Yang sebelah sana Ada dua, ada rendah diri. Yang pertama rendah diri dulu. Yang kedua rendah hati. Orang itu akan sampai pada tingkat tawadu kalau di dalam dirinya ada sifat rendah diri. Kepada siapa merendahkan diri? Hanya kepada Allah Subhanahu. Apa kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah? Kata Imamul Ghazali, siapa orang yang merendahkan harga dirinya, menjatuhkan harkat martabat dirinya di hadapan penguasa, di hadapan orang kaya, sesungguhnya dia telah melepas setengah akidah dalam dirinya. Kalau ketemu pejabat langsung, ketemu orang kaya berwibawa, merasa dirinya orang kecil. Apa kata Imam Ghazali? Siapa orang yang menjatuhkan harga diri dan penghormatannya di hadapan orang kaya, di hadapan para pejabat, sesungguhnya mereka telah menjual setengah agama dalam dirinya. Na'udzubillah min. Biasa aja guys, biasa aja bro, nggak usah angkuh, nggak usah nggak usah sombong. Tanamkan sifat tawadu, sifat tawadu.
Kalau orang sudah tawadu indah. Nanti pangkat orang tawadu apa? Juhud. Makanya kita perlu tawadu. Dalam kitab Mukhtaral Hadis at-tawaddu'u la yadullu abdi illa rif'atan. Siapa orang yang menanamkan sifat tawadu dalam dirinya, maka sifat tawadu itu akan mengangkat harkat martabat dirinya, yang mengangkat Allah Subhanahu. Dah, tanamin sifat tawadu. Tanamin sifat tawadu. Lalu yang kedua, kata ulama, apa itu tawadu? Tawadu itu adalah ru'yatun nafsi bi'ainil haqrah wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi, kata ulama. Kata ulama, tawadu itu adalah memandang diri sendiri dengan pandangan hina, dengan pandangan rendah. Ini buat diri orang kalau punya sifat tawadu, dia tanamkan kerendahan dalam dirinya, dia tanamkan kehinaan dalam dirinya, dia tanamkan sifat rendah pada dirinya dan orang lain, tapi dia anggap orang lain itu mulia dan tinggi harkat martabatnya. Jadi kata ulama, ru'yatun nafsi bi'ainil haqqarah wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi. Pandanglah diri sendiri dengan pandangan hina, pandanglah orang lain dengan pandangan jangan dibalik. Jangan dibalik. Apa? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqqarah. Ini kalau dibalik repot. Memandang diri sendiri dengan pandangan mulia, memandang diri sendiri dengan pandangan terhormat, memandang diri sendiri dengan pandangan tinggi, maka akan mudahnya memandang orang lain dengan pandangan hina. Contoh, orang kayaknya kalem tawadu, datang orang sombong yang kayaknya bisa kehitung. Kayaan juga gue. Datang ketemu ibu-ibu pakai baju warnanya oranye, temennya datang pakai baju merah, dengan begitu hebohnya, cakepan juga gue. Kata temennya, bu, cantik ya? Cantik kan juga saya. Bu, kenapa? Bodinya mantep ya? Kasihan juga saya. Orang kalau sudah begini, ini namanya kesombongan ada pada dirinya. Ketika ketemu orang kaya, dia anggap hina, kayaan juga saya. Pengusaha sukses, ketemu pengusaha sukses, nggak mau kalah, tetap aja suksesan saya. Dia pakai masih Avance, saya udah Pajero. Mobil orang saja sampai diukur. Jangan bicara ilmu deh, kehidupan kita saja. Ketemu konco, ketemu teman, temannya dijatuhkan, temannya diremehkan. Ini tanda bahwa diri dia mengharapkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu mudah dan gampangnya meremehkan orang lain, dan kesombongan itu adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka yang pertama saya minta dari yang hadir di sini, tinggalkan kesombongan dan keangkuhan, karena kesombongan dapat merusak tali persaudaraan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Siapa? Siapa bu? Nabi Adam alaihis dan ibunda Siti Hawa. Kalau ada orang sombong tanya, ente antum diciptakan dari bangsa iblis apa bangsa manusia? Tanya. Kalau ada orang sombong melebihi daripada orang lain, tanya pada dirinya, apakah kamu diciptakan dari bangsa iblis ataukah dari bangsa manusia? Emang kenapa? Kenapa Ustadz kok begitu pertanyaannya? Ya, hanya iblis yang mengakui dirinya paling hebat, hanya iblis yang mengakui dirinya paling mulia. Bunda, hanya iblis yang mengakui dirinya paling Kata Nabi, kata Allah apa? Hai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Jawab iblis apa? Tidak mungkin ya Rabbi, khalaqtani
min nar wa khalaqtuhu min tin. Tidak mungkin aku yang mulia, aku yang tinggi, aku yang lebih agung harus menyembah kepada sesuatu yang kau ciptakan dari tanah ya Rabbi. Aku kau jadikan dari api, Adam dari tanah. Jadi aku lebih mulia daripada Adam yang kau jadikan dari unsur yang hina. Makanya kalau ada orang sombong tanya, diciptain dari iblis ataukah dari manusia? Tidak ada yang mulia di antara kita. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang bikin mulia manusia, yang bikin tinggi derajat manusia, itu bukan karena faktor pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, melainkan karena ketakwaan. Ini dia. Makanya yang dapat merusak silaturahmi itu adalah kesombongan, yang dapat menyatukan silaturahmi yaitu adalah ketawaduan. Lalu bagaimana Ustaz kalau agar kita menjadi orang-orang tawadu? Dua. Yang ngobrol dua. Pak Kades dua. Prabowo enggak bicara pilpres, sudah selesai. Sekarang bicaranya ibu kota pindah ke Kalimantan. Dua. Yang belakang dua. Apa yang dua? Bagaimana Ustadz caranya agar kita menjadi orang-orang yang tawadu? Yaitu dengan jalan pendidikan aqimis sholah. Dengan jalan menegakkan sholat. Orang kalau sudah sholat, mereka sudah mendirikan sholat dengan baik, maka keluar daripada sholatnya pasti bisa jadi orang-orang tawadu. Kalau ada orang sudah sholat, orang sudah ibadah, tapi keluar daripada sholatnya makin angkuh, makin sombong, makin membanggakan diri, berarti sholatnya belum dapat menciptakan pencegahan diri dari kemungkaran. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jelaslah sudah bahwa orang yang sholatnya benar itu dapat mencegah kemungkaran. Kesombongan itu adalah kemungkaran. Melecehkan orang adalah kemungkaran. Menjatuhkan harga diri orang lain adalah kemungkaran. Harusnya mereka selesai daripada sholatnya menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang ana akhafullah. Ana akhafullah, aku hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau aku sombong, siapa diri aku? Kalau aku bangga dengan apa yang aku punya, sesungguhnya ini milik siapa? Maka sholat itu harus dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat masih demen main judi, orang sholat tapi masih demen bermaksiat, orang udah sholat tapi masih demen main perempuan, berarti sholatnya belum dapat mencegah perbuatan keji dan udah sholat mancing mulu. Udah sholat masih main gaplek mulu. Kegagalan para perantau di Jakarta survei membuktikan yaitu karena faktor demennya bermain judi dan perempuan. Ini saya kasih tahu, ada sahabat saya orang dari Jawa, suksesnya Masya Allah Pak, mobil 5, rumahnya tinggi putih bertingkat, istri 4, mobil berlipat-lipat. Lihatin, satu hari dia datang ke rumah saya mengeluh, apa Ustaz, kok lama-lama ekonomi saya, keuangan saya kok mulai enggak beraturan, datangnya enggak kayak dulu. Datang 3 bulan berikutnya, apa dia bilang? Ruko terjual, tanah terjual, rumah terjual, mobil terjual. Saya tanya apa faktor penyebabnya? Pasti 2 kamu, apa? Gila dengan perjudian, gila dengan perempuan. Betul? Dia jawab apa? Bener.
Enggak denger sih kalau dibilangin nama Allah. Hati-hati dengan harkat, hati-hati dengan harta, tahta, dan hati-hati. Kan dibilangin hunna libasul lakum wa antum libasul laun. Hei, istrimu itu adalah pakaian untukmu. Memang di luar banyak pakaian dan jemuran yang tergantung yang jidatnya licin, tapi sebaik-baiknya perempuan di luar yang Allah telah hadirkan menjadi pendamping-pendampingmu. Salah satu kesuksesanmu adalah karena ada doa istri di belakangmu. Betul? Dia perempuan girang. Tapi yang ngabisin duit laki elu juga semua. Lakinya pada kurus. Jadi ingat ayah dan bunda. Akhirnya apa teman saya sekarang? Rumahnya hanya sepetak, mobil hilang, harta hilang, pangkat hilang. Bahkan istri yang dia cintai pun telah pergi meninggalkannya karena ia dulu mabuk oleh perempuan-perempuan di pinggir jalan. Maka saya minta sholat dijaga. Pak Lurah, Pak Kades, pengen Wonosari dan Banyu Urip sukses. Jaga hubungan baik dengan Allah. Man aslahallahu ma bainihi wa bainallah wa man aslaha ma bainihi wa bainan nas. Kata Dunun al-Misri, siapa orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan menjaga baik hubungan dengan manusia. Siapa yang telah merusak hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjatuhkan mereka ke tempat yang hina. Butuh dukungan nggak Pak? Butuh dukungan nggak? Butuh dukungan? Dukung Pak. Tapi ingat, kalau orang mendukung jangan mencaci. Apapun pekerjaan yang dihasilkan tetap dipuji. Kalau pengen sukses jangan coba-coba menghina, tapi belajarlah kita membina. Jangan coba-coba memukul, belajarlah kita saling Indah nggak kalau begitu? Indah nggak kalau begitu? Pak Kades salah dikit, Pak Kadesnya gila. Program salah, Pak Kadesnya nggak benar. Kapan majunya? Tapi Pak Kades yang baik, Pak Kades yang bijak, yang arif dan bijaksana adalah yang siap menerima kritik dari seorang orang lain. Siap menerima? Sukses selalu. Amin ya Rabbal. Tolong pemuda-pemuda jaga sholatnya. Kalau kalian jadi pengusaha, jadilah penguasa yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kalau bapak seorang pejabat, jadilah pejabat yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kalau bapak ibu hanya jadi pengusaha kecil, jadilah pengusaha kecil yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jadikan jalan penjembatan diri, mendekatkan diri pada Allah menjadi jalan kesuksesan kita dalam sebuah kehidupan. Kata ulama, kalau kamu ngeliat orang nggak sholat, bahwa kirdun, tidak ubahnya dia seperti monyet. Kata ulama, kalau kamu melihat orang yang nggak sholat, maka kata ulama, bahwa kirdun, dia itu lebih keji daripada monyet. Kalau monyet nggak sholat pantas nggak? Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia ini aku ibaratkan daging busuk yang sedang diburu oleh anjing, yang sedang dicabik-cabik oleh anjing. Apa kata Sayyidina Ali? Siapa manusia yang tinggal di dunia yang aku ibaratkan daging busuk, dengan dia tinggal di dunia lantaran memburu dunia sampai ninggalin sholat, lantaran harta sampai ninggalin sholat, lantaran pangkat ninggalin sholat, karena dunia yang busuk sampai ninggalin sholat. Kata Sayyidina Ali, dia lebih keji daripada anjing. Anjing serigala. Anjing hina pantas gak? Bahkan apa kata Sayyidina Ali? Bahkan kalau ada manusia lantaran dunia mereka sampai gak sholat, maka dia lebih keji daripada anjing serig. Yang terakhir, kalau bapak nanti datang hari berbangkit, ibu bapak menyaksikan orang yang wujudnya seperti seekor binatang babi yang berbau busuk, kata Nabi, itulah dulu orang-orang yang terlena dengan dunia sehingga mereka meninggalkan sholat dengan sengaja. Tinggal pilih, mau jadi monyet, mau jadi anjing, apa nanti di akhir mau jadi babi. Pilih. Ustadz, saya tolak tiga-tiganya. Saya pengen jadi orang-orang yang beriman,
maka ciri orang yang beriman dia adalah menegakkan salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak aku jadikan bangsa jin dan manusia selain mereka patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu. Jangan tunduk sama anak, jangan tunduk sama harta, jangan tunduk sama jabatan, jangan tunduk sama orang-orang yang punya harkat martabat, tapi tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Jadi saya minta jaga sholat. Saya pengen nih yang terakhir pulang biar dapat ilmu. Pengen pulang dari sini bahagia nggak? Pengen nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kurang kencang. 1, 2, 3. Kurang 1, 2, 3. Alhamdulillah baru pada taubat. Dari 4 ayat saya ambil 1. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa bunda jiwa yang tenang? Apakah orang punya jabatan tenang? Belum tentu. Apakah orang kaya jiwanya tenang? Belum tentu. Apakah orang yang punya harta tenang? Belum tentu. Apakah orang yang punya anak jiwanya tenang? Tidak. Apakah orang yang punya dunia jiwanya tenang? Tidak. Tapi orang yang jiwanya tenang, 1 di dalam kitab Tanwirul Mikbas, kata pengarangnya, orang yang jiwanya tenang, kan ada 6, saya ambil 3 deh, separuhnya. Apa orang yang jiwanya tenang? Yang pertama adalah al-aminatu min adzabillah. Orang yang jiwanya tenang adalah orang yang jiwanya aman, selamat dari azabnya Allah. Tenang dah. Sholat rajin, sodakoh rajin, silaturahmi rajin, hidup dengan yang satu dengan yang lainnya bersamaan. Mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia Katolik, tidak ada perbedaan di antara kita. Selagi dia manusia, sambung silaturahmi, jangan ada perbedaan. Setuju? Setuju? Cakep. Orang jiwanya tenang, aman dari azab Allah. Kira-kira kita termasuk golongan itu enggak? Masuk enggak? Udah enggak bakalan, jangan pakai insya Allah. Itu golongan siapa? Itu golongan adalah orang-orang yang mana? Minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wat-tabi'it tabi'in wa 'alaihim bi ihsanil kamilin. Insan-insan kamil dapat. 1. Yang kedua, siapa yang jiwanya tenang? As-sadiqatu bitauhidillah. Orang yang jiwanya tenang yang kedua kata di pengarang dalam kitab Tanwirul Mikbas adalah orang yang selalu bertauhid, berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimannya hanya kepada Allah, bukan kepada harta. Mau sukses datang ke dukun. Halo. Masih ada yang datang ke dukun? Masih ada yang datang ke dukun? Kalau ketemu kiai kesurupan itu namanya kiai edan. Lah namane wong kiai ngobatin orang kesurupan. Lah apa to jadine kalau kiaine Pernah ngeliat kiai kesurupan? Pernah? Itu namanya bukan kiai. Kalau kiai harusnya ngobatin orang kesurupan. Lah ini kiai kesurupan, terus kacau ini dunia. Jadi apa yang kedua? Belajarlah kita bertauhid kepada Allah. Jangan sampai datang ke perdukunan. Jangan sampai kita datang ke paranormal. Siapa orang yang mendatangi perdukunan dan paranormal, 40 hari sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan hinakan dirinya, Allah akan cabut apa yang ada pada dirinya. Bapak mau pesta, jangan datang ke dukun.
supaya nggak hujan. Datangnya ke dukun, kata dukun, nanti taruh celana dalammu dan istrimu di atas genteng. Dia taruh tuh di atas genteng. Emang Allah lagi takut sama celana dalam kita? Halo. Yang kedua, datang lagi ke dukun, kata dukunnya, nanti taruh payung di atas genteng, insya Allah nggak hujan. Ya, yang ada payung yang nggak kehujanan, yang di bawah banjir. Harusnya kalau kita mau pesta supaya terhindar daripada hujan, maka bacalah surat Ar-Ra'd. Setelah dibaca jangan ditutup, taruh di atas lemari. Mau pesta hari Sabtu, malam Sabtu habis Isya baca surat Ar-Ra'd. Setelah dibaca taruh di atas lemari. Kalau besok pagi mendung, siangnya turun hujan atau gerimis-gerimis, bacalah doa Nabi Muhammad, Allahumma hawalaina la alaina. Baca. Ikutin, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jangan kau turunkan hujan di sini. Kalau engkau menghujankan di sebelah sana, ya Allah, di kampung sebelah, ya Allah, di desa sebelah, ya Allah, di kota sebelah, ya Allah, jangan kau turunkan di tempat ini, ya Allah. Tuh, ilmu dapat lagi. Kak Ustadz, kalau sampai hujan juga, berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan ini yang membawa rahmat, jangan kau jadikan hujan ini yang membawa bencana. Ini orang lagi pesta, temennya lagi guru. Karena dia datangnya ke dukun, marah dia. Ngomong sekali lagi saya tojok sampean. Udah bayar 3 juta tuh dukun, hujan juga. Mendingan kasih ustadz 3 jutanya. Jadi sekali lagi saya minta, kuatkan tauhid, jangan dikit-dikit datang ke paranormal. Dikit-dikit datang ke dukun. Kita punya iman, wa amilus shalihat, maka jalannya berbuat baik. Orang kalau jatuh susah banyak sedekah, berbuat amal soleh, sayangi anak yatim. Usaha kita mampet, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi. Insya Allah silaturahmi yang kita jalin, sedekah yang kita keluarkan, mengantarkan urusan kita lancar dan beres dari Allah Subhanahu. Yang terakhir, asyakiratu bin na'maillah. Yang terakhir, kalau kita jiwa pengen tenang, jadilah orang-orang yang bersyukur dengan apa yang Allah beri. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Perbanyaklah kita menyebut-nyebut Allah, nanti Allah akan menyebut-nyebut juga diri kita. Perbanyaklah kita memanggil-manggil Allah, nanti Allah juga memanggil diri kita. Bersyukurlah, janganlah jadi orang-orang yang kufur. Karena orang yang bersyukur, la azidannakum, akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Nanti kalau kita syukuri ditambah. Tapi kalau kita kufuri apa yang Allah beri, pasti azab Allah sangatlah pedih. Punya sepeda, syukuri. Nanti dari sepeda karena kita bersyukur diganti motor Mio. Begitu punya Mio bersyukur, nanti diganti jadi Aerox. Begitu punya Aerox bersyukur, diganti NMAX. Tambah bersyukur, ibadah makin rajin, nanti diganti Ninja R250 cc. Bersyukur, ditambah lagi sama Allah, ganti Harley. Kan dibilang kalau kamu bersyukur la azidannakum. Jadi jangan mengharapkan tambahan kalau yang ada kita kufuri. Kata Allah, kalau kamu bersyukur la azidannakum, akan aku tambah. Janji Allah pernah dusta nggak Bu? Pernah dusta nggak Bu? Enggak. Kalau janji orang-orang atasan pasti banyak dustanya. Janji manusia
pasti banyak bohongnya. Orang yang senang dijanjiin, bersiap-siaplah senang juga nanti ketipu dengan janjinya. Bu, saya orang Jakarta, udah ketipu. Waktu dia jadi wali kota di Solo, menangani kemacetan, banjir, polusi di Jakarta itu gampang. Kalau saya jadi gubernur, begitu jadi gubernur nggak mampu, dia bilang apa? Saya harus jadi presiden. Begitu ganti jadi presiden, malah dia bilang ibu kotanya harus pindah. Halo, kata orang Jawa, kalau nggak mampu jadi paksakan. Nanti aslinya hele-hele tenan nih. Pasti aslinya jelek-jelek juga, nggak bener. Kalau nggak mampu jangan diteruskan, biarkan Allah yang menentukan. Perubahan bukan hanya untuk memindahkan, tapi perubahan adalah adanya pembenahan. Bu, kalau masih punya mobil-mobilan syukuri. Nanti diganti mobil beneran, Ayla, terus Sigra, Agya, syukuri apa yang Allah kasih. Karena punya Ayla, punya Sigra, bersyukur nanti diganti oleh Allah R3, Avanza. Kalau udah punya Avanza jangan nambah bini, repot. Pak, jangan nambah istri, nggak boleh. Ada yang punya istri 4 nggak? Saya mau nanya Pak Kades nih, Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades, anak berapa? Istri? Cemen. Orang punya istri 4 Superman, punya bini 3 Truman, punya bini 2 gentleman, 1 cemen. Yang gak punya sama sekali pengamen, nyanyi doang tiap malam minggu. Pacar gak punya, istri gak punya. Saya kecil-kecil istri 3 Pak. Truman berarti. Istri saya berapa tadi? 3. Langsung dah mulai jelek pikirannya, mulai dah pikiran jelek, mulai dah hatinya berbisik, Ustadz sih mau. Istri saya 1, anak saya mau 2. Doain hamil lagi jalan 3 bulan, mudah-mudahan sehat panjang umur ya Bu. Ibu juga saya doain mudah-mudahan lakinya nikah lagi ya Bu. Bapak mau nambah istri nggak? Mau nggak? Tuh Bu, udah jelas Bu, mau. Ibu mau masuk surga nggak? Kasih izin. Tuh ada yang protes kan, masuk surga banyak. Emang namanya enggak? Ini kan hanya guyon. Guyon. Jadi yang ketiga, kalau baru dikasih Avanza syukuri, nanti Allah ganti menjadi mobil Pajero Sport, Fortuner, karena bersyukur. Karena makin bersyukur, dia ganti dengan bus. Makin bersyukur dia beli kereta api, cuma saya nggak ada yang jual. Maka penting bagi kita yang muda sebagai perantau, syukuri apa yang Allah beri, terus belajar, terus berjuang, terus berdoa. Insya Allah kau jadi perantau-perantau yang sukses, yang bisa mencontoh kepada yang lainnya. Amin. Yang kedua, jalan menuju kesuksesan harus jadi orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah. Bertauhidlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, sujudlah ibadah kepada Allah, nanti Allah berikan kemudahan dan kesuksesan. Terus yang terakhir, jaga silaturahminya agar Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Ya, ini waktu sudah melewati zuhur, bonus. Saya biasanya kalau udah zuhur saya tutup, tapi karena naiknya tadi udah setengah 12, jam 11 lewat 15, dan ada minta, Ustadz boleh dong 1 lagu. Ya udah, jadi saya sekelingin dulu oleh seni. Tapi jangan nambah lagi enggak? Jangan. Nyanyi lagi emang? Nyanyi opo sih do? Ustadz Wahyu, emang boleh nih? Boleh nyanyi lagi? Saya tanya dulu Pak Kades. Pak Kades boleh nyanyi lagi? Boleh? Wani piro? Loh iya dong.
Karena saya lagi bangun pondok pesantren, siapa tahu aja Pak Kadesnya Pak Ustadz lagi bangun pondok pesantren. Iya, anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan doa apa? Iya. Nih dari kami sebagai 2 lurah, 2 kades menyumbang 3 juta rupiah. Baru insya Allah. Ustadz Wahyu mana? Kadi heula ulah di ditu wae. Ngene le. Spesial dah, boleh Pak Sular? Ya udah saya hibur satu lagu yang indah buat semuanya. Mudah-mudahan makin bahagia, berkah hidup selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sini Ustadz Wahyu. Sini. Ayah dan bunda, saya tarik 3 kesimpulan dari ceramah saya. Satu, halo. Kalau kita merasa manusia, jadikan akal sebagai pimpinan. Di dalam kitab Nasaidul Ibad, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Kata ulama, siapa orang yang menjadikan akal sebagai pimpinannya, nafsu dijadikan tawanan, maka dia sukses. Siapa orang yang menjadikan akalnya sebagai tawanan, nafsunya dijadikan pimpinan, maka dia akan menjadi orang-orang yang gagal dunia dan akhiratnya. Maka sebagai orang perantau, jadilah orang-orang yang mengandalkan akal dalam kehidupan kita. Berpikir fakir qabla antazima. Berpikirlah dahulu sebelum kita bertindak. Pantas enggak kalau saya enggak sholat? Pantas enggak kalau saya main judi? Pikirlah baik-baik. Kita seorang perantau, demen maksiat, gagal, hancur berantakan urusan-urusan dunia kita, dan hancur juga urusan akhirat. Maka yang kedua, jaga hubungan baik, tinggalkan sebuah kemaksiatan, insya Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang terakhir, ingat kalau kita pengen masuk surga, maka jaga silaturahmi yang baik dalam sebuah kehidupan kita. Insya Allah Allah akan berikan sebuah kesuksesan dalam urusan-urusan kebahagiaan kita. Insya Allah. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallim, sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallim. Nabi, salam alaik semuanya. Ya Rasul, ya Nabi, salawat. Terus siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi semuanya, salam alaik semuanya. Ya Rasul, kurang kencang. Ya Nabi, salawat. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ayah dan bunda, tidak ada satu kemuliaan yang kita dapatkan selain kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita pengen dipuji, kalau kita pengen mendapatkan syafaat, maka perbanyak salawat.
Muhammad, itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad, dia Nabi kita, bersalawatlah kepadanya. Ya Nabi, semuanya salam alaik. Ya Rasul, ya Nabi, salawatullah alaih. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Semuanya. Ya Rasulullah, kami orang-orang yang rindu dengan kesyafaatmu. Ya Nabi, hadirnya kami di sini, kami cinta dengan persatuan, kami cinta dengan sebuah kebersamaan. Jadikan kami orang-orang yang utuh dalam persaudaraan, jadikan kami orang-orang yang utuh dalam kebersamaan. Berikan kami keberkahan, berikan kami kesamaan satu dengan yang lainnya. Insya Allah kami menjadi orang-orang yang bersatu. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Sallu ala Muhammad. Pesan saya yang terakhir, yang muda, yang tua, jadikan diri kita adalah orang-orang yang berakhlak. Al-akhlaku fauqa ibadah, al-akhlaku fauqa bil ilmi. Ingatlah bahwa akhlak itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah, dan akhlak itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Kalau orang sudah ibadah, kalau orang sudah punya ilmu, tapi kurang akhlaknya, maka rendah dan hina di hadapan Tuhannya, dan hina pula di hadapan saudaranya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bagus, baik perangainya, menjadi orang yang baik dan bagus dalam silaturahmi dan persaudaraannya. Mudah-mudahan kita juga dibaguskan rezeki dan keberkahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Muhammad ya Karim wa radiyallahu anhu kulli sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا وفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم عصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم بشفاعة أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحيمهما أسألك الرحمة. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمرك لكل شيء قدرا. يا الله يا مسبب الأسباب سبب يا فاتح الأبواب يا سميع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حاجتنا إليك كثير، استجب دعانا يا الله، طول أعمارنا يا الله، وصحة بدتنا يا الله، وكثيرا رزقنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. الله خالق الأكبر، الله خالق الرزاق، الله الغفور الرحيم.
ya kafi ya ghani ya fattahu ya razak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu angkat tangannya, bapak angkat tangannya. Ini saya kasih doa kekayaan dan kebahagiaan. Khusus ini buat orang-orang Wonosari. Ayo ibu, angkat tangannya yang tinggi dibalik. Angkat tangannya dibalik. Yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kebahagiaan dan kekayaan. Yang tinggi. Dah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.